Pak listener, hari jadi Kota Makassar ke-415 tahun ini menjadi momentum baru ya bagi kota ini untuk merancang kembali rencana strategis dan juga taktis tentunya, dan untuk membangun kembali perekonomian di Kota Makassar ini pasca digempur pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Nah, Smart Listener, seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk membangkitkan perekonomian di Kota Makassar ini dan juga rencana arah pembangunan Kota Makassar? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Saya bersama dengan seseorang yang tentunya ini dikenal ya dengan kedisiplinannya, tegasnya. Saya bersama dengan Bapak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya Pak Helmi? ya alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Sangat senang sekali ya karena ini agak cukup lama ya kita kembali bersua. Saya Bertemu utamanya lagi. iya Iya. bertemu kembali ya bersama Pak Helmi Budiman. Baik Pak, untuk kemarin nih saya juga ingin menyampaikan ya selamat ulang tahun untuk pemerintah Kota Makassar Iya. ke-415 tahun ya. 415 tahun. Ya, Iya. semoga Makassar ini menjadi salah satu kota yang maju di Indonesia Indonesia dan ya. juga masyarakatnya semakin sejahtera, Pak Helmi. Iya. Ya, Terima kasih. iya. Karena tadi malam kita sudah merayakan juga dan hari ini Bisa cerita sedikit Pak untuk rangkaian Oh kegiatannya iya. semalam tuh seperti apa sih Pak Iya, Helmi? alhamdulillah Ya. pada tahun ini di tahun 2022 Makassar ini bulan tahun yang ke-415 tadi yang kita sudah sampaikan. Kemudian untuk tema tahun ini karena memang kita masih dalam keterpurukan pandemi, kemudian di berbagai belahan dunia ini banyak masalah yang terjadi, krisis pangan, kemudian krisis energi, belum lagi perang yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina ini Ukraina. memberikan eh, pemantik untuk kita kemudian bangkit dari keterpurukan. Nah, makanya tema untuk tahun ini kita mengangkat tema Recovery for All. Jadi bukan cuma pandemi yang kita khawatirkan, tetapi seluruh krisis-krisis yang ada di dunia ini kita berusaha untuk bangkit. Makanya Recovery for All itu kita menjadikan tema untuk tema besar pada tahun ini. Dan ini juga berkaitan dengan tema G20 karena hari ini Pak Wali juga menghadiri acara G20 di Bali dengan tema Recover Stronger. Nah, ini pastinya berkaitan kita dengan harapan acara atau agenda di Bali yang merupakan acara dunia ini kita bisa menarik perhatian mata dunia ke Kota Makassar. Olehnya itu Stronger menjadi Recovery for All itu menjadi tema yang kita angkat pada tahun ini. Mungkin begitu. Oke, jadi ini bagaimana kita berupaya bersama-sama ya untuk membangkitkan perekonomian di kota, ya khususnya di Makassar ini ya, Makassar, ya. pasca dihantam pandemi COVID-19. Nah, tentu ini masa recovery ya, masa pemulihan begitu ya Pak Iya. Helmi. Nah, untuk Kota Makassar sendiri nih Pak, mungkin ada upaya-upaya ataupun rencana-rencana strategis yang dilakukan ya untuk beberapa tahun ke depan. Tapi sebelumnya Pak Helmi mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk pertumbuhan ekonomi di Makassar saat ini seperti apa Iya. Pak Helmi? Ya alhamdulillah memang meskipun kita saat ini lagi ada inflasi yang terjadi gara-gara dikarenakan krisis energi dan ini baru-baru kita rasakan bersama-sama dampak dari kenaikan harga BBM yang cukup memberikan pukulan terhadap ekonomi kita. Tetapi alhamdulillah di tengah-tengah krisis yang terjadi ternyata Makassar itu bisa bangkit di keterpurukan. Dan menurut data kami ini yang kami dapatkan dari BPS bahwa inflasi di Kota Makassar ini cukup terjaga. Rata-rata inflasi yang ada di Indonesia itu di angka di atas 5%. Mungkin bahkan ada daerah-daerah tertentu yang sudah menyentuh angka 7%. Tetapi Makassar per bulan Oktober kemarin kita itu berhasil menurunkan inflasi. Malah bahkan terjadi deflasi sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bulan September. Nah, untuk bulan Oktober year on year inflasi kita itu di angka 4,71%. Jadi cukup baik. Memang Makassar ini karena kita merupakan kota jasa, semua orang berkumpul di sini. Ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dan alhamdulillah inflasi juga ini bisa terjaga. Ini berkat beberapa kegiatan-kegiatan kita, berbagai stakeholder yang berhasil menopang ekonomi kita di Kota Makassar. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi tadi yang sudah disinggung, untuk pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang Makassar ini berada pada semester pertama di akhir bulan Juni kemarin, data dari BPS
itu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di angka 3,95%. Dan insya Allah ini akan kita capai, mudah-mudahan target kita itu di angka 4,94% sampai dengan 6,45%. Tapi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, rasa-rasanya Makassar ini bisa sampai 5,5 sampai dengan 6%. Dan ini kalau ini terjadi berarti mungkin satu-satunya daerah yang bisa bertahan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah inflasi yang cukup meroket itu Makassar. Dan ini sudah disampaikan kemarin oleh rapat pada saat Bapak Tito Karnavian, Pak Mendagri memuji berbagai arahan, berbagai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Makassar. Nah tentunya salah satu program yang cukup kita andalkan di tengah-tengah pandemi sekarang ini adalah lorong wisata. Bagaimana cara kita membentuk UMKM yang ada di Kota Makassar ini, kita percantik, kita rebranding, kemudian kita arahkan mereka menjadi lebih baik supaya ini bisa menarik perhatian para wisatawan, bukan hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara. Dan ini kita harapkan dengan adanya lorong-lorong wisata tersebut. Mungkin begitu. Ya, ini bisa ya membangkitkan perekonomian Makassar, tentunya dimulai dari lorong nih ya. Iya pasti. Mulai dari lorong karena mulai dari lorong. Pak Wali sebagai seorang arsitek, beliau melihat bahwa lorong ini merupakan inti dari kota, inti dari sel-sel kota. Kalau kita memperbaiki lorong, kita akan memperbaiki kota ini. Jadi Pak Wali mempunyai mindset yang agak cukup berbeda dari pemimpin kebanyakan, karena Pak Wali ini lahir dan besar di lorong. Iya, jadi kalau mungkin pemimpin yang lain itu lahir di kalangan elit, kalangan menengah ke atas gitu ya. Pak Wali ini lahir dari lorong, besar di lorong, sehingga beliau tahu bahwa inti-inti permasalahan khususnya mungkin di Kota Makassar. Apa sih yang menjadi permasalahan begitu Pak untuk masyarakat lorong itu sendiri Pak? Iya. Permasalahannya pasti karena pemerintah mungkin tidak pernah menyentuh. Kita tidak pernah melihat lorong itu sebagai inti dari permasalahan. Padahal sebenarnya kalau kita memulai dari grassroots, mulai dari inti terkecil, kalau dia sudah berubah mindsetnya, kita sudah memperbaiki pola hidupnya, kita sudah memperbaiki taraf hidupnya, tentunya dia akan bisa memberikan impact atau pengaruh kepada yang lain. Nah ini yang diharapkan dari pemikiran seorang Bapak Wali Kota, Bapak Dhani Pomanto. Iya, jadi untuk penataannya itu dimulai dari lorong gitu ya. Iya, tetap optimis ya bahwa perekonomian kita ini akan kembali pulih Pak ya. Iya, optimis, kami sangat-sangat optimis dan positif. Ini bisa kita dorong dengan adanya lorong wisata, dan bahkan tahun ini, kalau tahun lalu pada saat kita ulang tahun yang ke-414 kita cuma memperkenalkan satu lorong. Nah tahun ini pada saat malam puncak tani malam kami sudah menyampaikan bahwa sudah ada 1095 lorong. 1095 lorong Pak? Iya, yang kita bina dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Ini sekarang kemarin kita sudah perkenalkan juga 3 lorong pada saat acara Apeksi, dan mudah-mudahan ini akan terus kita perbaiki. Kita tingkatkan performanya, dan tahun depan kita akan tambah lagi 1000 lorong. Mudah-mudahan di acara tahun depan, ulang tahun kota kita yang 416 tahun depan, insya Allah tahun 2023 kita akan terus menambah jumlah lorong tersebut, dan ini akan terus kita dalam rangka memperbaiki kualitas perekonomian kita di Kota Makassar. Amin ya rabbal alamin. Ya, tentu ini berbagai upaya juga nih Pak ya. Kalau tadi ya seperti informasikan untuk membangkitkan perekonomian Kota Makassar itu dengan berbagai upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya lorong wisata ini. Nah, untuk anggarannya sendiri seperti apa nih Pak? Wah, kalau bertanya anggaran ini tentunya pemerintah Kota Makassar karena kita sudah mempunyai perekonomian yang cukup mumpuni, ini pastinya akan berimpact kepada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar. Nah, boleh kita lihat dari data kita, gambarannya ya seperti itu ya. Silakan Pak Yanmi, mohon diberikan kita, gambaran Pak. Untuk APBD Kota Makassar tahun lalu atau tahun 2022 kemarin, untuk saat ini jumlah APBD kita itu di angka 4,96 triliun lebih. 4,96 triliun lebih, ya. Nah, tahun depan kita mengestimasi APBD kita di angka 5,67 triliun lebih. Jadi ada peningkatan kurang lebih 700 miliar. Ini luar biasa, karena di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang terjadi, di tengah-tengah isu perang dunia ketiga, Makassar bisa meningkatkan kapasitas fiskalnya
di atas 20%. 20%. Wah, Ini luar biasa dan ini luar mudah-mudahan biasa. bisa kita capai Pertahankan karena Pak ya. kita capai dan bisa kita realisasikan di tahun 2023. Ya, Seperti ini begitu. tetap optimis ya Kita di tahun sangat-sangat optimis, 2023 insya ya. Allah. Ya. Oke. Baik, Pak Helmi. Nah, ini kan tentu ya untuk perhelatan kemarin 415 tahun ya Kota Makassar. Tentu ini juga ada berbagai Rangkaian kegiatan acara, ataupun ya. rangkaian acara Pak nih Pak. Ya. Seperti adanya Rakernis dan juga Makassar Investment Forum ya. Iya. Ya, itu gimana Pak? Itu bisa cerita sedikit Ya, ya? jadi pada saat ulang tahun kota yang ke-415 ini ada berbagai rangkaian acara yang kita lakukan. Mungkin para smart listener sudah mendengar kemarin, kita melakukan yang namanya sholat subuh berjamaah. Kemudian ada juga kegiatan yang rutin yang selalu kita lakukan seperti mungkin nikahan massal, sunatan massal yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan stakeholder. Nah, kemarin kita juga merangkaikan acara dengan temu Rakernis Apexi se-Indonesia. Nah, Apexi itu apa? Apexi ini merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Jadi Apexi ini merupakan forum untuk seluruh pemerintah kota yang ada di Indonesia. Dan tahun ini alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan yang namanya rapat kerja teknis yang dihadiri oleh sekda seluruh Indonesia. Jadi ada 96 sekda dan kemarin alhamdulillah ada 64 kota yang bergabung dengan kita. Untuk acara ada kemarin kurang lebih 22 wali kota yang ikut bergabung beserta wakil wali kotanya. Jadi cukup meramaikan. Asumsi kami, perhitungan awal kami itu di angka 1.000 orang yang turut berpartisipasi dari luar kota Makassar untuk ikut menghadiri rangkaian dari acara ulang tahun kota. Nah, ini acara dari Rakernis ini merupakan acara yang nantinya akan kita lanjutkan di tahun depan. Memang untuk tahun ini baru 1.000 orang yang kita datangkan kemarin di tanggal hari Senin sampai dengan hari Rabu kemarin sebelum acara puncak. Dan ini cukup memberikan dampak karena selain dihadiri oleh teman-teman dari kota lain, di Kota Makassar ada wali kota Bogor, kemudian ada Cilegon, ada juga dari Lampung dan beberapa kota lainnya. Ini juga dihadiri oleh perwakilan 10 negara melalui Makassar Investment Forum. Dan di Makassar Investment Forum ini kita mempertemukan seluruh kota yang ada di Indonesia dengan beberapa stakeholder dari luar negeri. Seperti mungkin ada perwakilan dari Jerman, kemudian ada perwakilan dari Korea, ada perwakilan dari Asian Development Bank, dan beberapa daerah lainnya. Ada beberapa negara lainnya. Dan ini bisa memberikan dampak yang cukup besar bahwa Makassar ini bisa mempertemukan bukan hanya lagi daerah-daerah lain, tetapi Indonesia dengan mancanegara. Ini memediasi gitu ya. Ya. Dan termasuk Makassar sendiri kita memperkenalkan juga 3 investasi yang nantinya akan kita siapkan menjadi investasi jangka panjang di Kota Makassar. Ya sebelum kita masuk ke investasi jangka panjang Pak, untuk Rakernis terus ada Makassar Investment Forum, itu apa aja sih yang dibahas Pak untuk pertemuan? Untuk Rakernis, untuk Rakernis pastinya kita membahas apa yang menjadi agenda-agenda Apexi nanti di tahun 2023 dan alhamdulillah sebelum Rakernis dimulai di tahun ini kemarin dimulai sudah disimpulkan bahwa acara puncak untuk tahun 2023 itu dipastikan di Makassar. Kembali ke Makassar Pak. Iya. Berarti ini sangat terkesan gitu ya dengan diselenggarakan di Makassar Pak. Iya, nah untuk targetnya ini lagi banyak. Dan targetnya insya Allah tahun depan apabila acara puncak dilakukan ini bisa mendatangkan kurang lebih hampir 6.000 orang. 6.000 orang. Dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Dan harapannya kita ini bisa memberikan perputaran ekonomi pastinya. Dan kalau kita bisa bayangkan bukan hanya hotel, restoran, tentunya teman-teman yang ada di lorong wisata bisa mendapatkan ekonomi di situ. Iya, ini begitu. Jadi perekonomiannya ini bisa berputar gitu Pak. Pastinya, iya. Ya, ini Makassar menunjukkan diri sebagai tuan rumah ya. Dan ternyata untuk Apexi untuk tahun depan itu akan diselenggarakan di Kota Makassar ya. Acara puncak. Acara puncaknya tahun 2023. Oke. Nah, kita kembali nih untuk Makassar Investment Forum ya. Investment Forum. Ya, ini gimana juga nih Pak. Tadi sudah sempat ya menginformasikan bahwa ada hal-hal yang disepakati pada saat terjadinya pertemuan ini. Ya, apa aja itu Pak untuk investasi? Jadi, untuk investasi Makassar Investment Forum kita mengundang beberapa pihak, tentunya dari beberapa stakeholder, mulai dari Asian Development Bank, kemudian dari
IDF selaku tuan rumah acara dari kemudian dari beberapa kementerian, Kementerian Investasi, kemudian termasuk dari pemerintah kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan, itu kita datangkan juga untuk memberikan paparannya berkaitan dengan peluang-peluang investasi yang bukan hanya ada di Makassar, tapi tentunya yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, peluangnya seperti apa aja Pak? Di sektor mana aja itu Jadi Pak? untuk Makassar sendiri kita punya 3 peluang. Hmm. Pertama untuk investasi jalan tol. Kemudian yang kedua kita akan mengadakan yang namanya New Balai Kota Hall. Dan yang ketiga pastinya ini yang cukup unik karena namanya menggunakan nama Makassar, Japarate. Ini yang cukup unik ya. Japarate. Jadi ada 3. Tol, kita akan memperpanjang rute tol yang ada di Kota Makassar mulai dari Makassar Newport masuk ke dalam Pelabuhan Lama. Yang kedua untuk New Balai Kota kita akan membuat gedung ikonik baru di mana New Balai Kota Hall ini akan ada 2 tower. Satunya diperuntukkan oleh investor atau pihak swasta, ini akan bisa diperuntukkan sebagai mall, perkantoran ataupun juga mungkin pusat perhotelan. Nah, yang gedung satunya ini akan ada 3 gedung. Gedung satunya akan digunakan sebagai gedung DPRD. Gedung DPRD? Ya, jadi kita akan menggabung gedung DPRD dengan pusat publik. Dan yang ketiga tentunya gedung pemerintahan. Jadi akan ada 2 tower. Di samping itu akan ada 1 tower yang diperuntukkan kepada DPRD. Dan tentunya lokasinya di mana itu Pak? Lokasinya ini cukup unik karena akan menggunakan reklamasi di Pantai Losari. CPI sana. Iya, dan kita harapkan desainnya nanti bisa di smart listener bisa cari di YouTube New Balai Kota. Di dalamnya atau di tengah-tengah gedung tersebut itu bisa digunakan sebagai parkir kapal pinisi. Wow. Ini cukup unik ya, ini dan kita sudah unik ya konsepnya Pak. Iya, ini bisa menggunakan long term investment sebanyak kurang lebih 30 tahun. Jadi akan ada share building namanya. Jadi yang ketiga, tentunya yang tadi yang saya sampaikan Japarate. Jadi kita akan melakukan reklamasi terhadap Pantai Losari. Kalau sekarang Pantai Losari itu cuma 1 lantai atau 1 pelataran yang cukup panjang sepanjang 1,8 km. Nantinya kita akan melakukan perbaikan terhadap anjungan Pantai Losari. Dan kita harapkan bukan cuma hanya 1 lantai, tapi akan ada 3 lantai yang akan kita berikan ke reklamasi Pantai Losari. Di mana 1 lantainya itu merupakan lapangan parkir, yang kedua mall sepanjang 1,8 km dan yang ketiga tentunya akses atau ruang publik. Ya, jadi tetap ya ini ada akses untuk ruang publik gitu ya. Tetap. Wow, ini untuk gambaran ya hasil kesepakatan kemarin ya untuk beberapa investasi yang akan dilakukan di Kota Makassar. Baik, Pak Helmi. Nah ini kan seperti diinformasikan juga ini ada beberapa 3 pengerjaan nantinya ya yang akan dilakukan oleh Kota Makassar. Nah ini untuk sumber anggarannya nanti Pak selain dari investor itu bagaimana Pak? Iya. Untuk beberapa investasi tentunya pasti akan menggunakan skema PPP atau private public partnership. Itu kita harapkan nantinya kerjasama dengan pihak ketiga karena Makassar cukup menyediakan lahannya. Kemudian dari pihak KPBU badan usaha tersebut itu akan melakukan investasi kepada Kota Makassar. Jadi Makassar tidak mengeluarkan uang dalam artian kita tidak menggunakan resource kita, tetapi kita cukup menggunakan lahan kita. Uang yang ada di Kota Makassar itu kita pergunakan sebaik-baiknya atau sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Kota Makassar, kesejahteraan masyarakatnya. Kita gunakan untuk pengembangan lorong wisata, pengembangan UMKM, inkubator center, pembangunan gedung-gedung publik untuk perbaikan pemerintahan dan tentunya pastinya hal-hal lain yang sifatnya mandatori atau dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak mengganggu perekonomian kita. Seperti itu. Justru dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga pastinya akan menambah perputaran uang yang ada di Kota Makassar, perputaran ekonomi yang ada di Kota Makassar. Harapannya seperti itu ya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat dan Smart Listeners kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita break untuk sesaat dan Smart Listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Baik, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya. Dan untuk hari ini kita masih bersama dengan Bapak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar, dan kita masih membahas terkait arah pembangunan Kota Makassar di usia 14-15 tahun ya, 415 tahun. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Helmi ya. Tadi ya, smart listeners, tentunya Pak Helmi ini juga sudah memberikan sedikit gambaran ya bahwa di rangkaian hari ataupun HUT Kota Makassar ke-415 tahun ini itu ada banyak rangkaian acara yang dilakukan, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi juga ya. Iya. Ini kita tetap optimis ya bahwa tentunya pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar ini bisa meningkat lagi ya dengan beragam program-program strategis yang dilakukan, tentunya dengan adanya lorong wisata juga ya Pak Pak Helmi ya. Dan kita lanjut lagi nih Pak. Oke. Ini kan berbagai kegiatan yang dilakukan ya pada saat peringatan HUT kota ya. Adanya Rakernis, kemudian ada Makassar Investment Forum ya. Kemudian juga nih Pak, tentu ini juga menjadi salah satu upaya ataupun dorongan juga nih dari pemerintah Kota Makassar nih ya. Bagaimana memaksimalkan peran dari OPD Pak di pemerintah kota. Ini apa yang akan dilakukan Pak Helmi? Iya, jadi kalau kita membaca realisasi pemerintah Kota Makassar di tahun ini, khususnya mungkin bulan November, memang kita ini sisa memasuki dua bulan lagi. Ya, sebenarnya ya karena kondisi yang kurang bagus, mulai mungkin dari krisis yang terjadi, banyak kenaikan harga yang terjadi di mana-mana, ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan atau pencapaian realisasi kita. Nah, memang di Kota Makassar, mungkin bukan di Kota Makassar, di beberapa kota yang ada di Indonesia, mungkin khususnya kota-kota besar, yang karakteristiknya sama dengan Kota Makassar karena kota ini merupakan kota jasa. Kita sangat bergantung dengan perputaran ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke Makassar. Karena kenapa? Kita merupakan kota jasa. Dan memang sekarang Makassar ini pertumbuhan kita ya realisasi kita cukup tertahan. Sekarang rata-rata capaian SKPD itu baru di angka 46, hampir dengan 47%. Tetapi secara makro pendapatan, sekarang pertumbuhan pendapatan kita ini cukup pesat. Artinya banyak orang yang mau datang ke Makassar, spend money di Makassar. Tetapi karena kenaikan harga yang tiba-tiba, karena lonjakan ekonomi yang terjadi, inflasi yang terjadi di mana-mana, banyak harga-harga yang sudah kita tetapkan di tahun 2020 itu tidak bisa kita realisasikan. Nah, akhirnya dengan kesempatan tersebut, dengan analisa tersebut, itu kita melakukan adjustment terhadap APBD kita. Dan makanya tahun depan kita berani menaikkan APBD kita di angka 20%. Ini dikarenakan banyaknya progres pekerjaan kita yang tertunda. Dan semua yang tertunda di tahun 2022 sebagian besar itu kita masukkan kembali di belanja kita di tahun 2023. Seperti begitu Mbak Mirsa. Oke, untuk kenaikannya progresnya sebesar 20% ya. Iya. Fokus untuk proyeknya itu apa saja nantinya Pak? Ya, tentunya untuk 2023 kalau kita lihat dari data yang ada di Kota Makassar, khususnya data untuk APBD di tahun 2023 ada beberapa kegiatan atau ada beberapa jenis pelaksanaan program strategis seperti sudah disampaikan oleh Mbak Mirsa yang berkaitan dengan pelaksanaan yang dapat memberikan perputaran ekonomi yang cukup besar di Kota Makassar pastinya. Nah, contoh mungkin akan banyak event-event internasional yang akan kita gagas di tahun 2023. Contoh untuk tahun depan kita akan tetap melaksanakan yang namanya Festival F8. Kemudian nanti tahun depan kita rencananya akan melaksanakan kegiatan yang namanya kalau tadi F8 nantinya ada S8. Iya, ini cukup unik karena kenapa S8? S8 itu merupakan festival sport terbesar di Indonesia. Jadi kita akan mengcombine semua festival olahraga dalam satu event yang berskala besar. Nah, karena biasanya kalau misalnya perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan di F8 itu tidak efektif lagi, tidak kelihatan gaungnya. Nah makanya event-event tersebut itu akan kita tarik tersendiri ya. Kita akan jadikan event tersendiri dan pastinya mengundang banyak olahragawan yang internasional. Nah seperti begitu. Yang kedua mungkin akan banyak bangunan-bangunan monumental yang akan kita bangun di Makassar. Yang banyak yang tertunda seperti mungkin gedung MPP, kemudian
gedung Dekranas, dan sekarang progres untuk gedung Dewan Kerajinan Nasional untuk teman-teman UMKM bisa berjualan, berpartisipasi, itu sekarang sudah kita masuki tahap pelaksanaan. Jadi ini akan dikerjakan kembali di tahun 2023. Kemudian gedung Maca, kemudian pembenahan jalan-jalan kota, karena sekarang banyak jalan di kota ini yang mungkin boleh dikata ya banyak lubang-lubang lah, banyak yang bermasalah karena adanya proyek untuk pembenahan IPAL, instalasi pengolahan air limbah di Kota Makassar yang ada di Pantai Losari. Dan ini akan terus kita kerjakan, perbaiki, lakukan pembenahan di tahun 2023 nantinya. Seperti begitu. Oke, Pak Helmi, ini kan untuk proses ataupun perencanaan ya pembangunan ya di Kota Makassar. Tentu ini tidak mudah juga nih Pak. Tentu ada pasti ya kendala-kendala. Nah, kira-kira apa itu Pak Helmi? Iya, pastinya banyak kendala yang kami hadapi, yang kami dapati. Ya, salah satu ya kendala tadi karena banyaknya kegiatan yang akan kita laksanakan, ya tentunya banyak angan-angan, tentu juga membutuhkan banyak biaya. Apalagi kita berkomitmen untuk melakukan percepatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, uang yang kita spend ini kita harapkan kembali ke rakyat, uang pajaknya akan kembali ke pemerintah, kemudian kita teruskan lagi kembali ke masyarakat. Jadi kita harapkan akan ada multiplier effect yang ada di ekonomi kita di Kota Makassar. Ini dalam rangka mengantisipasi kejadian yang nanti bisa memberikan potensi inflasi di tahun 2023. Seperti begitu. Ya. Baik, kita masih mempunyai waktu ya beberapa menit ke depan, dan untuk Anda juga nih smart listeners yang mau bertanya ya untuk sesi perbincangan kita di siang hari ini masih bersama dengan Pak Helmi Budiman mengenai arah pembangunan Kota Makassar di usia 415 tahun ya. Silakan ya untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar kami nantikan, untuk WhatsApp juga di 0811 46 10 11. Baik, Pak Helmi, karena kita masih punya waktu nih beberapa menit ke depan ya. Ini apa nih yang ingin disampaikan lagi nih Pak Helmi terkait dari HUT Kota Makassar ke 415 tahun ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Helmi? Jadi tadi malam dengan agenda kita di malam puncak di 400 ke-15, tadi malam kita mengundang kurang lebih 4.000 orang yang hadir bersama-sama kita di Karebosi. Ini pertama kalinya dan ini cukup unik. Kita melakukan pagelaran untuk ulang tahun kota itu di malam hari. Nah, biasanya kita lakukan di siang hari, tetapi karena melihat kondisi pandemi yang sudah cukup baik, kemudian mungkin masih kurangnya event yang dilakukan di malam hari, ya alhamdulillah tadi malam kita melakukan atau melaksanakan malam puncak itu di malam hari. Ini bersama-sama seluruh Forkopimda se-Sulawesi Selatan, kemudian Forkopimda Makassar, kemudian kita mengundang beberapa tokoh-tokoh besar yang ada di Makassar, kemudian seluruh RW, kemudian beberapa pagelaran yang dilakukan oleh seluruh lorong wisata. Kita mengundang juga drum band, kemudian ada pertunjukan dari teman-teman SKPD, dari Satpol PP, dari Dinas Tenaga Kerja, pagelaran seni bambu. Kemudian ada pagelaran paduan suara seluruh gereja. Kemudian ada berbagai performan termasuk performan dari seluruh local heroes Makassar. Local heroes itu ya seluruh band dan penyanyi yang langsung dari Makassar, lahir dan besar di Makassar, menampilkan atau memberikan penampilan terbaik untuk Kota Makassar. Ada Fadli Padi tadi malam, kemudian ada Yunita Idol. Ini live ya? Ini live ya tadi malam ya? Iya, live tadi malam. Ya, ada TV Yunita nasional, Idol, ya. bisa dinonton di Karebosi maupun di event kita di Metro TV maupun di channel YouTube Pemerintah Kota Makassar. Jadi ada beberapa, ada Rizky De Kaiser, kemudian ada juga Jet and Sugi, kemudian ada persembahan tari dari grup Yayasan Angin Mamiri, kemudian yang banyak aktivitas yang kita lakukan, termasuk juga ada pengelaran dari seluruh anak-anak siswa SD. Cuman sayangnya memang karena tadi malam acara kita sempat molor. Itu rencananya jamnya jam berapa Pak? Untuk rencananya memang tadi malam kita melakukan event ini jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, cuman karena ada beberapa undangan VIP yang kita agak telat ya. Ya, sempat tunggu, akhirnya agenda ini sempat molor 1 jam lebih, sehingga ini memberikan
waktu yang cukup kasif, sehingga ada beberapa agenda acara itu tadi malam yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan, kita perbaiki dan kita potong durasinya. Dan memang tadi malam sempat heboh juga. Anak-anak SD ini sempat protes kepada panitia. Tadi pagi melalui sosial media Pak Wali sudah memberikan permohonan maafnya kepada seluruh orang tua dan para murid-murid SD sekota Makassar yang datang. Ya, kami mohon maaf atas nama pemerintah kota, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Insya Allah Pak Wali sudah menjanjikan untuk memberikan event tetap berlatih sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Makassar. Ini akan kita berikan persembahan khusus kepada anak-anak yang dikecewakan tadi malam. Seperti begitu. Jadi atas nama pemerintah kota kami menyampaikan permohonan maaf kami kepada seluruh pelaksana yang mungkin tidak nyaman dengan kondisi tadi malam. Seperti begitu Mbak Misa. Ini menjadi salah satu bahan evaluasi juga ya dari pemerintah Kota Makassar ya. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi ya sesuatu dan lain hal kita tidak bisa memprediksi waktu, kemudian ya namanya live event. Seperti begitu banyak kendala-kendala teknis yang mungkin yang orang tidak paham, sehingga ya mau tidak mau ya mungkin banyak yang merasa dikecewakan. Tapi ya kami mohon maaf atas ketidaknyamannya dan melalui sosial media tadi pagi juga Pak Wali sudah memberikan permohonan maaf dan akan segera kita melakukan evaluasi dan perbaikan supaya tidak terjadi di masa akan datang. Dan Pak Wali menjanji akan ada event yang diberikan kepada anak-anak tersebut dan mudah-mudahan ini akan segera kita realisasikan. Oke. Ya tentu ini juga sebagai salah satu hal ya menjadi PR dari pemerintah Kota Makassar untuk melakukan evaluasi ya untuk event-event selanjutnya, apalagi ini melibatkan anak-anak sekolah yang ada di Kota Makassar ya Pak Helmi. Baik, kita masih lanjut lagi nih ya. Ternyata kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ke depan ya. Iya, 20 menit lagi ke depan. Jadi untuk Anda nih smart listeners yang mau bertanya dengan Pak Helmi Budiman terkait arah pembangunan Kota Makassar ya, rencana-rencana pembangunan Kota Makassar, silakan ya Anda bisa langsung aja mengirimkan SMS Anda untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Helmi ya. Ternyata kita masih punya waktu nih Pak. Masih banyak juga hal yang ingin saya tanyakan nih Pak. Baik, untuk arah pembangunan di Kota Makassar ya, selain tadi hal-hal yang ingin dilakukan nih Pak Helmi ya dari pembahasan yang dilakukan dari Makassar Investment Forum tadi ya, beberapa investor ini banyak yang berkeinginan untuk berinvestasi di Kota Makassar. Nah, tapi untuk secara hal-hal khusus yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yang tertunda begitu Pak dalam hal pembangunan itu apa Pak? Banyak, sangat banyak. Kita terus terang saja kita sangat-sangat jauh tertinggal karena begitu krisis datang di pandemi kemarin, pada saat Makassar terkena pandemi di tahun 2020, banyak agenda-agenda kita yang harusnya dikerja di tahun 2020 tersebut sampai dengan tahun 2021 akhirnya ini tertunda. 2 tahun kita tidak melaksanakan pembangunan, tentunya ini cukup memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat. Ini pasti. Makanya kami melalui pemerintah Kota Makassar, melalui Bapeda Kota Makassar, banyak agenda-agenda kita yang dulunya tertunda di tahun 2020, kemudian 2021 itu kita geser semua masuk ke 2023. Dan ini sudah menjadi komitmen pemerintah kota bersama-sama DPRD. Kami sudah menyampaikan visi misi Pak Wali, kemudian visi misi kita ke depan, rencana besar kita ke depan, bagaimana untuk membangkitkan ekonomi. Ini banyak strategi yang kita lakukan. Nah, makanya tahun depan kita berani meningkatkan PAD kita, APBD kita di angka yang cukup signifikan di atas 20%. Dan ini baru terjadi. Biasanya kalau APBD meningkat itu cuma 5%, paling tinggi sekitar 10%. Dan ini luar biasa karena kita berani menaikkan di angka 20%. Di samping adanya anomali yang terjadi di masyarakat, banyaknya uang yang sudah kita pungut melalui pajak dan retribusi dari masyarakat, kemudian adanya penundaan yang terjadi dikarenakan kondisi yang tidak ideal di tahun 2020 ini. Dan ini kita harapkan 2023 kita mencapai masa yang cukup bagus, waktu yang tepat sebelum terjadinya nanti Pilpres. Ini kita harapkan terjadi lagi lonjakan ekonomi yang
cukup luar biasa di Kota Makassar. Dan itu harapan kita nantinya. Makanya kita masukkan kembali seluruh belanja-belanja kita, seluruh impian-impian kita untuk kita wujudkan kembali di tahun 2023 ini. Kalau bisa tahu untuk proyek-proyek apa aja Pak? Ya, yang sempat tertunda itu Pak, yang nanti akan dilanjutkan lagi di tahun 2023 dan progresnya itu seperti apa Pak Helme? Tentunya tadi yang saya sudah sampaikan, ada beberapa proyek-proyek yang mungkin boleh dibilang tertunda, mulai dari Stadion Maca, kemudian ada yang namanya pembenahan untuk Karibosi, ini sempat tertunda lagi tahun ini dikarenakan feasibility study dan beberapa kajian-kajian itu belum terselesaikan. Kemudian ada pembenahan untuk seluruh jalan dan seluruh taman di Kota Makassar, kemudian pembangunan gedung-gedung yang monumental di Kota Makassar, termasuk untuk pembenahan karena kemarin kita tidak mendapatkan izin dari Balai Kebudayaan. Tahun ini baru keluar di akhir tahun. Tahun depan kita akan mengerjakan pembenahan untuk totalitas perbaikan sarana dan prasarana di gedung Balai Kota, karena gedung Balai Kota ini merupakan heritage yang perlu kita jaga bersama-sama. Jadi baru keluar izinnya di tahun 2020 ini. Kemudian ada yang nanti namanya Tetere. Tetere ini merupakan kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik tersebut memasarkan produk-produk UMKM khas Kota Makassar. Kemudian ada juga Cokmo. Wah, ini nih penasaran ya. Ini juga launching ya. Kalau nggak salah launching tadi malam ya. Iya, jadi nah ini gimana nih Pak? Cokmo ini jadi mohon maaf ini jangan salah sangka. Jangan ada yang ini ya. Iya, jangan ada yang tersinggung ya. Cokmo ini merupakan singkatan dari komuter Metro Moda. Apa itu komuter Metro Moda? Karena terjadi krisis terhadap energi, akhirnya harga BBM naik. Nah tahun ini kita sudah menginisiasi yang namanya Cokmo. Cokmo ini merupakan kendaraan listrik yang akan menjadi public transportation di Kota Makassar. Kendaraannya cukup unik karena kita menyesuaikan dengan kontur dan besaran jalan yang ada di Kota Makassar. Dan ini kendaraan ini kita sudah public expose tadi malam. Mudah-mudahan izinnya akan keluar di tahun ini juga, sehingga tahun depan kita bisa lakukan produksi massal untuk akan digunakan di koridor-koridor jalan utama di Kota Makassar. Kendaraan ini cukup unik karena selain dia listrik, kecil, lincah, sangat bertentangan dengan kata-kata Cokmo. Itu harus dilihat dulu fisiknya gitu ya. Iya, itu bisa dilihat public expose kemarin di YouTube pemerintah Kota Makassar. Dan kendaraan ini bisa menampung kurang lebih 9 orang penumpang. 9 orang penumpang. Ya, dan ini cukup baik. Kita sudah uji coba tadi malam dan mudah-mudahan dari Kementerian Perhubungan ini bisa mengeluarkan izin untuk produksinya dengan secara massal dalam waktu dekat. Iya. Kemudian ada lagi beberapa kegiatan-kegiatan atau gedung-gedung yang nantinya cukup memberikan dampak terhadap pelayanan di Kota Makassar. Untuk kantor lurah saja, selain kegiatan yang tertunda tahun ini, kurang lebih 10 yang tertunda, kita akan melakukan tambahan lagi untuk perbaikan kantor lurah di tahun depan. Jadi kurang lebih akan di mana aja itu Pak untuk kantor lurah? Banyak lokasi. Banyak lokasi. Kurang lebih akan ada 18 lokasi yang akan kita perbaiki secara kantor baru. Belum lagi termasuk anggaran-anggaran yang sifatnya melakukan perbaikan secara minor atau perbaikan-perbaikan kecil untuk memperbaiki kualitas pelayanan di Kota Makassar. Nah selain itu, selain membangun Kota Makassar atau memberikan pelayanan gedung-gedung kantor baru di Kota Makassar, kita juga mengupayakan pemberdayaan masyarakat lorong melalui kegiatan lorong wisata pastinya. Itu kita sudah menyiapkan porsi anggarannya bukan cuma 1.000 tahun depan, tetapi 2.000 lorong wisata di tahun 2023. Nah selain itu, di tahun 2023 kemarin waktu Musrembang kami juga sudah sampaikan bahwa bagaimana pemerintah Kota Makassar menginisiasi untuk melakukan yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Tahun depan kita akan menyiapkan porsi untuk dana kelurahan dan alhamdulillah waktu Apexi kemarin di hari Senin, hari pertama, Bapak Ketua Apexi beserta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah menambahkan porsi untuk dana kelurahan. Jadi ditambah lagi nih untuk dana kelurahan ya? Iya, pastinya. Dan ini kabar gembira juga nih. Ya, sudah bersesuaian dengan visi kita. Jangankan yang dari kementerian, kita sudah menyiapkan strategi yang cukup besar karena kita tahun depan menyiapkan anggaran kurang lebih
500 juta per kelurahan. Ya, Sebelumnya berapa Pak untuk dana sebelumnya kelurahan 400. itu? 400. Tahun ini Iya. kita siapkan 150 juta. Tapi tahun depan di tahun 2023 kita menyiapkan porsi 500 juta di mana ada porsinya masing-masing. 400 juta merupakan kewenangan masing-masing wilayah. Ya, itu kewenangannya itu merupakan kewenangan dari Pak Lurah serta LPM melihat di mana yang harus diperbaiki, jadi langsung digunakan oleh kelompok masyarakatnya sehingga ini bisa memberikan percepatan perputaran ekonomi. Kegiatan itu bisa membangun drainase, jalan, bisa juga memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi masyarakat sungguh sangat-sangat bisa merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut. Nah, selain itu 50 juta kita siapkan untuk kegiatan penanganan stunting. Kenapa mesti stunting? Karena stunting ini merupakan permasalahan isu nasional. Bagaimana caranya kita meningkatkan kapasitas atau kepintaran penerus bangsa ini kalau tidak dimulai dari gizinya. Makanya kegiatan dari stunting merupakan kegiatan dari dana kelurahan, kegiatan dari pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga, nantinya kita siapkan 50 juta untuk kegiatan pendataan anak tidak sekolah. Seperti begitu. Jadi ada beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa porsinya masing-masing ada begitu porsinya ya Pak Helmi ya. Iya, seperti begitu. Oke. Kemudian untuk kendaraan listrik tadi ya, untuk Cokmo tadi ya. Ini kan banyak nih yang bertanya nih. Sekarang kan giat-giatnya nih kita untuk lorong wisata. Ini ada juga nih yang pernah menjadi masukan juga nih Pak Helmi. Katanya untuk kegiatan lorong wisata untuk kan kita juga memerlukan alat transportasi yang bisa menjangkau sampai ke lorong-lorong. Nah, untuk Cokmo sendiri itu bisa masuk nggak? Bisa pasti. Karena kendaraannya ini cukup kecil, cukup lincah dan bisa berjalan di area-area pemukiman. Sangat memungkinkan. Dia bisa masuk ke dalam lorong-lorong. Seperti begitu. Jadi itu nanti untuk konsepnya itu nanti akan dibuat gitu ya ke depannya. Konsepnya. Dan public exposure-nya tadi malam sudah kita perlihatkan. Bisa nonton di YouTube Pemerintah Kota Makassar. Bagaimana model dan bentuknya. Ini langsung aja ya. Itu bisa melihat langsung di website dari Pemerintah Kota Makassar. Baik, kita terbatas waktu nih Pak Helmi. Masih ada yang ingin sampaikan sebagai closing statement kita di Makassar Insight untuk hari ini. Silakan Pak Helmi. Terima kasih Mbak Mirsa. Mungkin kepada seluruh smart listener di bukan hanya di Kota Makassar pastinya, di seluruh dunia yang menonton via podcast kita. Dengan ulang tahun kita di 415 dengan tema Recovery for All, kita mengharapkan Makassar ini bisa bangkit dari seluruh pandemi yang ada. Bukan cuma pandemi Covid, bukan cuma krisis pangan, bukan cuma perpecahan yang ada di dunia, tetapi bisa kita bersama-sama bangkit melalui berbagai macam kondisi dan berbagai permasalahan yang ada di dunia ini. Bersama-sama kita tunjukkan lagi kejayaan Kota Makassar melalui 415 Recovery for All. Oke. Dan ini juga bertepatan ya dengan Hari Pahlawan ya untuk hari ini ya. Iya, untuk hari ini. Mari kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan juga untuk kota kita tercinta ini, Kota Makassar ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Helmi Budiman sudah hadir di studio ya. Terima kasih Mbak Mirsa. Oke, ya. Baik, dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan saya bersama Bapak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar. Dan untuk Anda nih ya yang tidak sempat menyimak untuk perbincangan kita, itu bisa Anda dengar. Anda bisa nonton lagi kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.